Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi saksi bisu di malam yang epik ketika timnas Indonesia menggayang China dalam laga krusial Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan sorak-sorai puluhan ribu supporter yang ada, skuad Garuda di bawah komando Patrick Kluivert tampil bak petir di langit cerah menghancurkan tembok pertahanan China dengan skor tipis namun heroik yakni 1-0. Tentu saja, di pertandingan ini nggak ada yang menduga jika tim pelatih menampilkan line up yang nggak biasa. Pemain termahal seperti Michael Kors, serta pemain syarat pengalaman di top level seperti Kevin Dix atau Dean James yang menjalani musim gemilang bersama Go Ahead Eagles ditaruh di bench. Sementara pemain-pemain Liga 1 seperti Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri diberikan kepercayaan tampil sejak menit pertama. Semula, banyak yang ragu apakah mereka bisa mengikuti intensitas yang ada, terutama Yakob dan Egy. Akan tetapi, sebagai otak utama dari taktikal timnas Indonesia, Alex Pastor mampu meyakinkan Kluivert untuk berani mengambil keputusan ini, termaksud memainkan Beckham Putra hingga Ramadan Sananta di babak kedua. Sesuatu yang pada akhirnya juga mendapatkan sorotan dari media-media di Belanda, yang mana artinya pemain Liga 1 juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama asalkan dia mampu mengikuti standar yang udah ditetapkan. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Laga melawan China benar-benar menjadi panggung sempurna bagi para pemain Liga 1 untuk unjuk gigi. Pasalnya di laga ini, sebuah apresiasi wajib diberikan kepada tim pelatih karena percaya dengan pemain Liga 1. Tentu saja, semua gak ada yang mengira jika Kluivert akan mengambil keputusan seperti ini. Awalnya, pemain seperti Kevin Dix, Dean James, hingga Michael Kors akan dipercaya tampil sebagai starter mengingat penampilan mereka yang cukup baik. Terutama Kevin yang baru aja mengantarkan FC Copenhagen menjuarai Liga Denmark serta Piala Denmark. Akan tetapi, ketika susunan line up diumumkan, so pasti kita semua hingga bahkan tim China pun juga ikutan kaget. Karena dalam skema 3-4-3 yang ada, Rizky Ridho tetap dipercaya. Lalu di kanan bukan Kevin Dix tapi Yakob Sayuri. Serta dua pemain yang mengapit Ole. Di depan ada duo Dewa United, Kakak Ricky dan Egy Maulana Fikri. Sudah pasti line up semacam ini membuat penonton awalnya deg-degser. Tapi pada akhirnya inilah keputusan pelatih yang harus dihormati. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa. Yap, apa yang menjadi keputusan gak mungkin tanpa pertimbangan matang terlebih dahulu. Dan Alex Pastor sebagai otak utama dalam bagian taktikal akhirnya mampu meyakinkan Kluivert untuk mengambil keputusan ini. Hasilnya pun mantap, di mana Ricky, Egy, dan Yakob sanggup memberikan warna berbeda yang pastinya juga gak diduga oleh China. Karena so pasti mereka mengira Indonesia akan turun dengan full squad dari Eropa, sehingga mereka udah menyiapkan taktik untuk meredam. Namun nyatanya semuanya berubah di masa akhir. Ya, pertama kita bahas Ricky Kambuaya, sang gelandang lincah dari tanah Papua yang tampil bak dewa perang di lini tengah. Dengan kecepatan kilat dan visi permainan layaknya elang, Kakak Ricky sanggup menjadi mimpi buruk bagi bek China, Ze Xiangyang. Di menit ketiga, Kambuaya sudah memperlihatkan taringnya dengan tembakan roket yang nyaris mengoyak jala gawang China. Gak cuman itu, keberaniannya menggiring bola hingga memaksa pelanggaran di kotak penalti dan membuat wasit menunjuk titik putih. Sampai akhirnya tercipta momen yang mengantarkan gol kemenangan Indonesia melalui eksekusi dingin oleh Romani benar-benar mantap jiwa. Hal yang kemudian membuat pelatih Kluivert tak bisa menyembunyikan kekagumannya, di mana ia bahkan menyebut Ricky Kambuaya sebagai pemain pemalu yang bertransformasi menjadi singa di lapangan. Dengan 35 caps, 5 gol, dan 7 assist sejak debut pada 2021, Ricky Kambuaya kembali membuktikan definisi diam dan bermainlah yang sesungguhnya. Selanjutnya ada Egy Maulana Fikri,
sang kelok 9 yang kembali menunjukkan majisnya di atas lapangan. Dengan nomor punggung 7 yang seolah menyala di punggungnya, Egy mengoyak pertahanan China dengan dribble khasnya. Setiap sentuhannya bagai lukisan seorang seniman, penuh keindahan namun mematikan. Bersama Ole Rummenigge, ia membentuk kombinasi indah di lini depan, menciptakan peluang demi peluang, dan membuat kiper China, Wang Daley, berkeringat dingin. Meskipun ditarik keluar di menit ke-83 untuk digantikan Stefano Lillipali, namun Egy telah meninggalkan jejak sebagai motor serangan yang tak kenal lelah, membuat supporter berdecak kagum dan ia memang layak mendapatkan itu semua. Berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah. Satu rasa, satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Berikutnya ada Jakob Sayuri. Mendapatkan peran menggantikan Kevin Dix, Jakob mampu menunjukkan mengapa ia benar-benar layak dapat kesempatan bersaing. Keberanian serta determinasi pantang menyerah menjadikan sisi kanan Indonesia benar-benar sulit ditembus. Satu hal yang membuat Jakob Sayuri layak mendapatkan aplaus adalah sikap gak mau kalah serta etos kerja yang luar biasa, hingga menjadi berkah buat kita. Punya dua wingback yang sama-sama keren. Di sisi kiri kita punya Kelvin Verdong. Tapi nggak usah dibahas pun, kita semua tahu kan kalau dia memang sosok yang nggak akan tergantikan selama tersedia, kan gitu. Nah dari semua itu, hadirlah Beckham Putra, sang winger muda Persib Bandung yang membuat debutnya di timnas senior dengan gemilang. Masuk di menit ke-74 menggantikan Jakob Sayuri, Beckham langsung menggebrak dengan nomor punggung 6 yang seolah membawa keberuntungan. Dengan kecepatan dan kelincahan bak kilat, ia sempat mencatatkan assist manakala sanggup mengalirkan bola ke Kevin Dix di menit ke-79. Untuk menciptakan peluang emas yang nyaris menggandakan keunggulan Indonesia. Meskipun tak mencetak gol, penampilan Beckham sebagai debutan terbilang memukau. Singkat tapi berkesan, sekaligus membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemain muda biasa, tetapi permata baru Garuda yang siap bersinar di panggung dunia. Yap, Kluivert sendiri juga sebelum ini udah memuji fleksibilitas dan kemampuan Beckham yang mampu melakukan hal-hal luar biasa. Yang mana itu menegaskan bahwa debutnya adalah awal dari sesuatu yang besar. Dalam doa kita selalu berserah. Satu rasa, satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Di sisi lain, usai laga, Kluivert sendiri menegaskan jika tidak ada jaminan bagi siapapun termaksud pemain diaspora untuk selalu jadi starter. Baginya, setiap pemain punya hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka harus bersaing satu sama lain tanpa membeda-bedakan dari mana mereka main, entah itu Liga 1 atau abroad. So pasti ini adalah hal yang sangat positif, karena artinya semua bisa dan punya kesempatan yang sama, selama dia bisa mengikuti standar yang ada. Ya udah, main, kan gitu. Well, for me, the most important thing is if people show their qualities, then they have the opportunity to play. And if it's a naturalized player or it's a local player, for me, that's not the difference. We are one team. We know that we have to play 2 games. So in my eyes, the best team is starting. I will not say that the other players are worse or not good enough to start, because they are. But they need to feel the confidence.
No, that's a thing that makes our team stronger, and to give opportunities also to local players when they deserve it. I'm the last one to not give the opportunity also to the local players, because when I was announced to be the coach of the national team, I said already to everybody that the local players are going to look at them and respect how they play. And if you let your qualities see, then you're able to play. So that's why this decision. And again, it makes our team stronger. And also one thing is important, that for the neutralized players, it's not that they play always. They need to feel the conference for the local players as well. Thank you. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi, kemenangan ini bukan sekedar kemenangan, tetapi sejarah yang ditulis dengan keringat dan semangat juang. Gol penalti oleh Rumeni di menit ke-44 yang tercipta berkat kecerdikan Kambuaya menjadi pukulan telak yang menghancurkan tembok China setelah 38 tahun puasa kemenangan. GBK bergemuruh, Vivo megah bergambar Gatot Kaca, dan Bart Simpson di tribun selatan dan utara menjadi saksi perjuangan heroik para pemain. Kambuaya, Egy, Yakob, dan Beckham bersama seluruh skuad Garuda lainnya pada akhirnya telah mengukir epos baru dalam sepak bola Indonesia, membawa harapan menuju Piala Dunia 2026 semakin nyata. Ya, di malam Idul Adha, Indonesia bukan hanya menang, tapi mereka mengguncang dunia. Dan dengan semangat menolak menyerah, akhirnya Indonesia 100% dipastikan melaju ke round 4 usai Bahrain kalah 2-0 dari Arab. Yap, Garuda terbang tinggi dan siap melawan Jepang pada 10 Juni mendatang. Apapun hasilnya, mainnya enjoy aja karena udah dipastikan lolos round 4. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu